sesuai dengan pengalaman aku memang pernah merasakan seperti difitnah atau banyaklah perlakuan yang kurang baik terhadap aku. Tetapi ya bagaimana sih agar kita bisa melihat hikmah dan lebih peka untuk menganggap itu sebagai pembelajaran hidup. Dan agar lebih sabar, agar fokus melihat hikmahnya gitu dalam suatu permasalahan hidup. Yang harus kita pahami dalam hidup ini, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin mereka gak suka dengan kita. Maka sering Ahilman bilang ya, jangan terlalu menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran kebahagiaan kita. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Setuju? Dan ini penting. Kalau kita sudah berbuat baik karena Allah, maka jangan pernah berhenti kebaikan kita karena penilaian manusia. Kak Davina, makin tinggi pohonnya, makin apa? Makin kencang anginnya, betul? Dan itu wajar. Maka mulai hari ini, dihina, difitnah, biasa aja. Selama kita tidak seperti itu, jangan menjadikan kita harus terluka dengan semua keadaan itu. It's a life, itulah hidup. Maka yang namanya orang gak suka, orang fitnah, orang menghujat kita, biasa aja. Semua akan baik-baik saja. Dan ingat ya, semakin kita direndahkan oleh manusia, tapi semakin kita dekat sama Allah, sesungguhnya kita sedang dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Dan AA percaya, izin ya, AA percaya. Nggak tahu nih, Kak Davina mau cerita apa enggak? Ahilman percaya, Davina nggak mungkin sampai di titik ini kecuali sebelum ini ada luka hati yang pernah Davina rasakan. Luka hati apa yang pernah dirasakan sampai Allah mengangkat derajat Kak Davina sampai sekarang? Ini bukan kebetulan, pasti ada izin Allah yang merencanakan, betul? Kalau luka hati, mungkin sekarang sudah di tahap ikhlas ya, alhamdulillah. Tapi lebih ke, mungkin aku pengalaman ini aja kali ya, kenapa bisa sampai di titik ini yang sebelumnya itu sangat jauh berbeda. Dan kebetulan emang alhamdulillah aku mualaf ya, dan memang sebelum memeluk agama muslim memang aku sudah berada di dunia entertainment Tetapi memang pada saat itu tidak seperti sekarang kebetulan. Dan setelah memeluk agama Islam, aku merasa setelah memeluk agama Islam, setelah awalnya itu menghafalkan surat pendek, Ustadz. Aku cuma ngafalin surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pada saat pertama kali masuk muslim ya. Dan di situ aku berdoa, aku minta rezeki aku dilancarkan. Tetapi Allah langsung menjawab. Yang biasanya aku syuting jarang banget, tiba-tiba seminggu dapat 2 project. Dan di situ aku merasa pada awal-awal masuk ya kayak, kok dijawab ya gitu waktu awal-awal. Dan di situ mulai merasa jauh lebih tenang. Terima kasihku padamu Tuhanku. Dan apa ya, aku juga merasa, aku pun bertanya ke mama kayak, Mam, ini kita di dunia entertainment bukannya sebenarnya kurang baik ya? Aku bilang, ya sekarang balik lagi ke niat kita sih. Selama niat kita untuk Allah, niat kita untuk keluarga, memang bukan untuk mencari yang lain-lain, mungkin Allah bakal ngasih rezeki itu. Dan mungkin kamu bisa memberi motivasi di dalam dunia entertainment, kamu bisa memberi banyak kebaikan gitu. Karena Ahilman lihat Kak Davina deket banget sama mama ya.
seberapa kuatnya peran mama dalam mendampingi Kak Davina sampai titik ini? Mungkin aku juga punya kesamaan kayak Ustadz. Aku juga menganggap mamaku itu adalah guru aku, guru pertama aku. Madrasah cinta aku. Dan memang aku ngerasa kalau aku berada di titik ini juga selain karena Allah, karena mama aku yang selalu nguatin aku, yang selalu ada di samping aku, apapun yang udah aku lewatin bersama kakak dan adik aku, keluarga aku juga. Cuman aku banyak banget sih pelajaran dari mama aku yang selalu menguatkan aku, yang selalu aku juga nggak bisa ngejelasin. Intinya bagi aku mamaku itu udah segalanya, dan memang aku melakukan ini semua karena mama, karena aku sangat sayang sama mama. Dan aku bersyukur banget punya mama kayak mama aku yang selalu kuat banget. Keren banget mama aku itu. Mungkin aku kalau di posisi mama aku nggak bakal bisa sekuat mama, setabah mama. Dan ya intinya aku sayang banget sama mama dan bersyukur banget punya mama kayak mama aku. Mama cuma bilang sama Davina, sama kakak-kakak, mama cuma pengen punya anak yang soleh dan soleh, gak pengen yang lain. Mama cuma pengen kita semua masuk surga. Mama cuma pengen begitu. Mama bilang, jangan cari dunia nak, kamu cari dunia kamu akan sakit hati. Carilah pujian Allah, jangan pujian manusia. Biarin orang ngatain kamu gimana, orang gak tahu hati kamu, orang gak tahu pengorbanan kamu. Kita bertahan dalam Islam ini, salah satunya kamu dan kakak, kita semua bertahan. Gimana cara kita bertahan dalam Islam? Mama cuma minta doa sama Vina, sama kakak-kakak. Jangan tinggal sholat, jangan lupa zikir pagi petang, itu penting banget. Terima kasihku padamu Tuhan. Insya Allah akan selalu dilindungi sama Allah. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Insya Allah Allah akan jaga kita selalu. Dan semoga ya Ustadz ya, kita semua di sini masuk surga ya. Amin. Kita saling doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jabah doa kita. Amin, amin. Amin. Ini yang tadi Ahilman sampaikan. Tidak mungkin seseorang dibesarkan kecuali dia diberatkan. Kak Davina, mama sudah melewati semua yang mungkin gak bisa diceritakan di sini. Tapi saya rasa itu sangat berat sekali. Dan hari ini mama, Davina, jaga semua kebaikan yang Allah kasih. Mama yang kuat, sabar, tabah. Semoga apapun yang Allah siapkan di depan selalu ada kebaikan. Kita mau lihat anak dan ibu berpelukan, boleh?